nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan majelis kita. Ini membahas kitab Qawaid Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Lalu nanti insyaallah kitab Manhajus Salikin, kitab fikihnya. Baik, kita sebelumnya telah sebutkan muqaddimah ya. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin na'imil wasi'atil wazirah. Asalnya al-wazirati ya. Asalnya wal hikamil bahiratil katsirah. Asalnya adalah al-katsirati. Asalnya adalah al-katsirati. Kemudian summa sholatu ma' salamin daimi ala rasulil qurashi al-khatami yang benar ya Afan. Kemarin Pak Yohan ngingetin. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jadi yang benar adalah al-khatami itu. Karena itu lebih sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab. Ya, surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, maksudnya antum tulis khotim insyaallah secara makna enggak salah ya. Tapi lebih tepatnya khotami. Karena itu lebih sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah ayah seorang pun dari orang-orang laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ya, kalau tanpa alif, khotamun artinya apa? Bukan. Iya lah. Iya, Pak. Cincin ya. Wallah mungkin ya benar ya. Wallah. Cincin. Terus kemudian wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratiba al-fakhari. Fakhar itu kebanggaannya. Fakhar kebanggaan, bukan fakhari, yang betul adalah fakhari, al-fakhari. Wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fakhari. Kemudian salawat beserta salam tetap tercurah kepada Rasul dari bangsa Quraisy, lagi penutup para nabi. Salawatnya Allah kepada Rasulullah bagaimana? Salawatnya Allah bagaimana? Ada ingat gak? Gimana? Salawatnya Allah kepada Rasulullah gimana? Berdoa gitu. Semoga kamu selamat. Semoga kamu mendapatkan keberuntungan gitu. Gimana Pak Ari? Memberi rahmat. Jadi kalau ini disebutkan oleh ulama, jemaah sekalian, salawatnya Allah kepada makhluk, ini diantaranya kepada Nabi, yaitu adalah pujian Allah di hadapan para malaikat. Ya, pujian Allah
di hadapan para malaikat kepada nabi atau kepada makhluk. Ya, pujian Allah di hadapan para malaikat kepada nabi atau makhluk. Itu namanya sholawat Allah. Kalau sholawatnya makhluk kepada Allah, memohonkan rahmat atau keselamatan, ya, memohonkan rahmat atau keselamatan. Jadi makhluk minta sama Allah agar supaya nabi atau yang lainnya mendapatkan rahmat dan keselamatan. Baik, terus kemudian wa alihi, dan juga beserta kepada para sahabatnya, keluarganya, kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya al-abrar yang mulia, ya, yang baik, yang mulia, yang baik. Al-haizi yang hasil, yang memperoleh, ya, atau yang memiliki, ya, maratibal fakhari, tingkatan derajat al-fakhari, kebanggaan, ya, kebanggaan atau yang membanggakan. Al-fakhari yang apa? Kebanggaan, suatu yang membanggakan. Dan terus di situ i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Ya, i'lam hudita anna afdalal minan, asalnya afdalal minani, ya, ilmun yuzilu asyakka, ya, di situ asyakka, ya, ilmun yuzilu syakka anka waddaran, asalnya adalah asyakka anka waddarani. Nah, tapi karena nazam sejenis bahasa syair begitu, itu akhirnya dibuat seperti itu karena li darurati syi'ri, karena syair akhirnya kaidahnya terabaikan, nggak dipakai. Wa yakshiful haqqa lidzil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi, ya, menyingkap kebenaran bagi orang yang memiliki hati atau pikiran dan menyampaikan seorang hamba kepada apa yang diinginkan, kepada apa yang diharapkan, yang dicari. Ada masalah? Terus ada kan di situ kan di beberapa bait, ya. Fahris ala fahmika lil qawaidi. Ada di situ? Yang terakhir, paling terakhir. Ada, paling terakhir kan ada bait-bait beberapa itu. Ada, Payan? Terakhir. Di terakhir mukadimah itu mau masuk fasal. Halaman berapa? 16, ya? Iya. Ada fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masailis syawaridi, maka bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau ala fahmika, atas pemahamanmu. Maksudnya apa? Untuk memahami, ya, fahris ala fahmika, maka sungguh-sungguhlah engkau, bersemangatlah engkau ala fahmika, atas pemahamanmu. Maksudnya di situ apa? Untuk memahami lil qawaidi, apa? Kalau literalnya lil qawaidi, ya, untuk kaidah-kaidah. Maksudnya di situ semangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau dalam memahami kaidah-kaidah. Semangatlah engkau dalam memahami kaidah-kaidah. Kalau literalnya semangatlah engkau ala fahmika, atas pemahamanmu, lil qawaidi, untuk kaidah-kaidah. Jami'atil masailis syawaridi,
yang menghimpun berbagai permasalahan yang menghimpun berbagai permasalahan. Asy-Syawaridi yang syawarid apa Fahri? Hah? Apa? Datang. Wallahualam, kalau di kamus itu syawarid itu berserakan. Maksudnya apa? Beragam. Ya, kalau syawarid itu di kamus untuk melihat itu artinya berserakan, ini beragam. Jadi sungguh-sungguhlah engkau dalam memahami kaedah-kaedah yang mencakup, yang menghimpun berbagai masalah yang beragam. Jadi kan kita kemarin sebutkan ya tentang definisi dari kaedah fiqhiyah kan? Masih ingat nggak? Apa itu? Apa? Al-ahkam al-ammah tutabbaqu biha ajza'ul masail al-fiqhiyah. Ya kan? Jadi yang namanya kaidah fikih itu adalah apa? Kaidah hukum-hukum umum ya. Hukum-hukum umum yang dengannya diterapkan berbagai kasus-kasus fikih kan itu. Jadi kasus fikih banyak tetapi dihimpun, disingkat dengan suatu kaidah. Ya. Jadi bahkan mungkin ratusan, mungkin kita katakan ribuan atau jutaan kasus, tetapi dihimpun cuma dengan satu kaidah. Nah, makanya kita harus semangat ya belajar kitab ini, belajar kaidah-kaidah ini. Karena umur tidak cukup kan buat mempelajari semua masalah kan. Umur nggak mungkin cukup mempelajari semua masalah. Tapi dengan satu kaidah itu, semua kaidah kasus baru atau yang telah lama telah dicakup dengan satu kaidah. Kan itu. Litartaqi fil ilmi khaira murtaqa. Litartaqiya ya, litartaqiya atau litartaqi fil ilmi khaira murtaqa, agar supaya litartaqiya ya, litartaqi atau litartaqiya fil ilmi khaira murtaqa, litartaqiya agar supaya engkau naik. Apa maksudnya naik? Meningkat ya, agar supaya engkau meningkat. Fil ilmi di dalam ilmu. Fil ilmi di dalam ilmu. Kalau sudah diketahui nggak usah ini ya, nggak usah ditulis ya. Jadi maknanya itu sudah diketahui itu nggak usah ditulis. Tapi yes, kembali ke antum lah. Khaira murtaqa, sebaik-baik naiknya, kenaikan. Sebaik-baik tingkatan ya. Agar supaya engkau apa tadi Fahri? Naik ya. Agar supaya engkau naik atau apa tadi? Meningkat. Agar supaya engkau meningkat. Fil ilmi di dalam ilmumu. Itu maksudnya fil ilmi dalam ilmumu khaira murtaqa ya, sebaik-baik tingkatan. Jadi ada bahasa letterlock, ada bahasa bebas. Nah, ini supaya nanti terbiasa kita itu membuat bahasa yang bagus. Jadi dipelajari dua-duanya. Kalau bahasa letterlocknya itu biasanya bahasanya anak pondok itu ngerti mereka, karena dia tahu makna perkatanya. Nah, biasanya anak pondok itu kalau bahasanya lemah, kesulitan ketika menyusun bahasa yang bagus. Biasanya arek-arek yang kuliah umum itu lebih pintar nyusun kata itu. Ya, insya Allah antum termasuk yang paling bagus ya. Nanti makanya bantu ana kan lulusan pesantren ya. Jadi bantu nyusun yang bagus bagaimana. Terus watak tafiyah. Nah, atop ibadah litartaqiyah ya. Wa taqtafiya sabilal ladzi qad wuffiqa. Wa taqtafiya sabilal ladzi qad wuffiqa. Wa taqtafiya sabilal ladzi qad wuffiqa. Apa taqtafiya? Agar supaya engkau apa? Yang tahu? Mengikuti
agar supaya engkau mengikuti sabila, jalan, agar supaya engkau mengikuti sabila atau subula ya, afan ya, bukan sabila ya, subula itu. Wa taqtafiya subulal ladzi qad wuffiqa, agar supaya engkau mengikuti jalan-jalan. Subula itu jalan-jalan. Supaya engkau mengikuti jalan-jalan alladzi, orang yang, jalan-jalan orang yang qad wuffiqa. Asalnya di situ nggak ada alifnya. Qad wuffiqa gitu aja. Tapi di situ kasih alif ya, kata syair. Wa taqtafiya subulal ladzi qad wuffiqa, jalan orang-orang yang sungguh wuffiqa. Apa wuffiqa? Diberi taufik atau petunjuk. Agar engkau mengikuti jalan-jalan orang yang diberi petunjuk. Jadi mempermudah sekali ya dengan kaidah fikih itu, mempermudah sekali orang itu untuk mencapai kebenaran. Wa hadhihi qawaidun nazamtuha min kutubi ahli ilmi qad hassaltuha. Nah, wa hadhihi, dan ini, wa hadhihi ada, dan ini, wa hadhihi qawaidun. Ya, di situ ada tanwinnya ya, Pak Ari. Ya. Qawaidun adalah kaidah-kaidah nazamtuha ya. Nazamtuha wa hadhihi qawaidun nazamtuha, dan ini adalah kaidah-kaidah yang saya nazamtuha. Apa nazam? Yang saya nazamkan. Maksudnya apa? Ya, apa? Yang saya buat dengan pantun. Ya, yang saya buat dengan pantun. Yo, ini aku kumpulkan gitulah kurang lebih ya. Ya, dan ini adalah kaidah-kaidah yang saya buat dengan bentuk pantun, yang saya nazamkan. Saya buat dengan bentuk pantun, prosa, atau yang saya kumpulkan, itu kurang lebihnya. Min kutubi ahlil ilmi qad hassaltuha, min kutbi ya, kalau di situ ya, min kutbi ahlil ilmi qad hassaltuha, asalnya di situ adalah min kutubi. Min kutubi asalnya, tapi di situ ditulis min kutbi. Syair ya, min kutbi dari kitab-kitab. Min kutbi dari kitab-kitab ahlil ilmi. Siapa ahlil ilmi? Ulama. Dari kitab-kitab ulama. Qad hassaltuha, yang saya apa? Peroleh. Yang saya memperolehnya, yang telah saya peroleh, yang telah saya memperolehnya. Nya kembali ke mana? Masa ha itu muannas, balik ke mana? Ha? Kutub. Ya, kepada muannas. Kutub itu jamak taksir dari kitab. Dia dihukumi muannas, berarti ha kembali kepada kutub atau kut. Tuh, karena dia itu sedikit-sedikit disinggung ya. Nahwunya. Jadi dari kitab-kitab ulama yang saya peroleh. Jadi ingat bahwasanya pembahasan kaidah fikih itu ditulis oleh para ulama itu dari kitab-kitab ulama. Gitu. Jadi bukan ngarang-ngarang dewe ya. Jadi dari sekian ulama itu ada yang menyinggung masalah itu dikumpulkan. Kalau seandainya nggak dikumpulkan kayak gini, ya berserakan tadi banyak ya, macam-macam. Kadang di kitab ini kaidah yang itu, yang di kitab yang lain kitab yang kaidah yang ini gitu. Nah, jadi disusun oleh ulama-ulama belakangan dari kaidah-kaidah yang ada pada mereka, jadilah kitab-kitab kaidah semacam ini yang khusus. Jazahumul maula azimal ajri. Jazahumul maula azimal ajri wal afwa ma ghufranihi wal barri. Oh, bukan wal barri, wal birri ya. Wal afwa ma ghufranihi wal birri. Jazahumul maula, jazahumul maula. Al maula itu siapa? Hah?
Kurang tepat. Kalau ahlul ilmi, yang tepat tuh maula itu kan tuan ya. Maksudnya di situ adalah Allah. Jazahumullah itu maksudnya. Semoga Allah membalas mereka. Jazahumullah, semoga membalas mereka al-maula, yakni Allah. Semoga, kalau di bahasa pesantrennya gini, jazahum, balas kepada mereka al-maula, siapa Allah gitu ya. Siapa Allah. Jadi semoga Allah membalas mereka. Al-maula itu adalah Allah. Maula tuan. Ya, tuan. Maksudnya di situ adalah Allah. Semoga Allah membalas mereka azimal ajri. Siapa tahu artinya? Azimal ajri? Hah? Pahala yang agung. Semoga Allah membalas mereka pahala yang agung. Azimah besar, al-ajr pahala, ya. Semoga Allah membalas mereka besarnya dengan besarnya pahala, ya. Jadi maksudnya apa? Dengan pahala yang besar, dengan besarnya pahala. Ya, maksudnya dengan pahala yang besar. Azimal ajri wal afwa, dan pengampunan, ma'ghufranihi wal birri, disertai dengan ghufranihi, apa ghufran? Ampunannya. Nah, sama ya, wal afwa serta ampunan, ma'ghufranihi beserta dengan maghfirahnya, gitu aja. Artinya maghfirah itu, jemaah sekalian, ditutupinya dosa. Ya, jadi ghufran itu di samping dia itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya, itu juga yaitu apa? Ditutupi dosa-dosanya itu oleh Allah. Itu ghufran, maghfirah. Wal afwa maksudnya ma'a asalnya ya. Wal afwa ma'a maksudnya wal afwa ma'ghufranihi wal birri. Jadi jazahumullahul maula azimal ajri, semoga Allah membalas mereka dengan pahala yang besar, wal afwa, dan pemaafan, ma'ghufranihi beserta ghufranihi apa? Ampunannya. Pemaafan beserta ampunannya atau maghfirahnya, wal birri, dan kebaikannya. Makanya di situ dikatakan, sudah ya, di situ kan nazamnya selesai ya. Ada syarahnya kan di situ, ada tulisan tambahan di situ ya. Wahada, ada? Nah. Wahada, demikianlah. Li'anna ma'rifatal qawaidi, li'anna ma'rifatal qawaidi, dikarenakan mengetahui kaidah-kaidah atau pengetahuan tentang kaidah-kaidah, terserah. Li'anna ma'rifatal qawaidi, dikarenakan pengetahuan tentang kaidah-kaidah atau mengetahui kaidah-kaidah. Qawaid jamak dari kata qaidah. Al-qawaid jamak dari kata al-qaidatu. Dikarenakan mengetahui kaidah-kaidah itu min aqwal asbabi, termasuk sekuat-kuatnya sebab. Maksudnya apa? Sebesar-besarnya sebab, upaya. Sebesar-besarnya sebab atau upaya. Asbab jamak dari sababun. Asbab dari jamak dari sababun. Min aqwal asbabi, merupakan sekuat-kuatnya sebab. Litashilil ilmi, untuk apa bari? Memudahkan pengetahuan ilmu. Litashilil ilmi, untuk memudahkan pengetahuan, maksudnya ilmu ya. Litashilil ilmi, untuk memudahkan ilmu, mempermudah ilmu, pengetahuan. Wa fahmihi, dan memahaminya, dan pemahamannya, maksudnya memahaminya. Memahami apa? Ilmu.
Makanya belajar itu panjang ya. Ada hal-hal semacam ini kadang tidak dipelajari. Wa hifdhihi, dan menghafalnya. Untuk mau menghafal jutaan masalah di kitab-kitab fikih itu, ya piye rek oteke eman-eman gak cukup kan memorinya kan. Jadinya dibuatlah kaidah semacam ini agar supaya yang banyak itu mudah dihafal. Ya. Kalau kita menghafal fatwa-fatwa ulama itu misalnya, ya nggak habis-habis. Makanya kan sebenarnya kita ini berpikir gini, bagaimana kita ini supaya seperti ulama, kan itu seharusnya kan. Tapi kadang kan kita lebih mikir, ya yang penting tahu saja dah. Akhirnya apa? Ya fatwa ulama itu dihafal. Percuma ya. Ya bukan percuma, artinya eman-eman. Kan kita bisa memahaminya dengan kaidah yang ringkas gitu kan, daripada nanti kita menghafal semuanya. Kalau dulu itu kitab Ihya Ulumuddin itu dihafal ya Mas. Ya, kitab Ihya Ulumuddin itu orang-orang dulu itu dihafal. Kuat-kuat hafalannya orang dulu ya. Kalau sekarang kan informasi terlalu banyak kan di otak kita kan, jadi kepenuhan. Jadi ibaratnya memori itu diisi terlalu banyak, jadinya itu apa? Lemot jadinya kan. Karena kita ini terlalu banyak informasi. Coba antum lihat kalau ada anak yang nggak megang HP, ya biasanya itu otaknya lebih banyak menyerap ilmu. Teman-teman yang nggak ngerti HP sing anu itu, sing iso gesek-gesek itu insya Allah dia itu lebih banyak informasi ilmu yang diserap daripada yang lain-lain. Karena kebanyakan informasi yang masuk di otak kita ini jadinya loading. Dia taklim ya, akhirnya besok ditakoni gak ero. Pertemuan berikutnya takoni rukun sholat berapa? Gak eling ya. Karena kebanyakan informasi di otaknya, jadi loading ya ini. Tapi dengan kaidah ini ya, seloading-loadingnya orang ya. Jadi dia lebih mudah dalam menghimpun segala ilmu di dalam otaknya gitu, dengan kaidah-kaidah ini. Baik, wa hifdhihi dan menghafalnya li jam'iha al-masaila al-mutafarriqata bi kalamin jami'in. Li jam'iha al-masaila al-mutafarriqata bi kalamin jami'in. Apa artinya? Kata tadi litashilil ilmi, untuk mempermudah apa? Ilmu, wa fahmihi dan memahaminya, wa hifdhihi dan menghafalnya. Ya, menghafalnya, wa hifdhihi dan menghafalnya. Li jam'iha, karena menghimpunnya dia. Itu boleh diartikan karena untuk menghimpun. Kalau karena menghimpunnya dia, boleh. Karena menghimpunnya dia. Siapa dia? Kira-kira kemana? Oh, ha itu muannas. Kaidah, qawaid. Nah, san. Di jam'iha, karena menghimpunnya kaidah-kaidah tersebut, ya. Al-masaila. Di situ pakai fathah, dia sebagai maf'ul ya, dari jam' maf'ul bih. Jadi dia jam' itu isim beramalan namanya. Jadi sebagai objek. Karena menghimpunnya kaidah-kaidah tersebut, al-masaila, permasalahan-permasalahan. Masail jamak dari masalah, berbagai permasalahan, al-mutafarriqata, yang bermacam-macam. Karena menghimpunnya kaidah tersebut, berbagai permasalahan yang bermacam-macam, bi kalamin jami'in, dengan kalimat yang jami'. Apa jami'? Mencakup. Ya, kalimat jami'in yang mencakup, mengumpulkan, yang menghimpun. Jadi kaidah-kaidah itu apa?
Ya, menghimpun segala berbagai permasalahan ya dengan satu kalimat yang dengan suatu kalimat yang mencakup, Seperti kita sebutkan kan kemarin contohnya ketika seorang itu beribadah harus ada niatnya, pengen wudhu harus ada niat, pengen sholat ada niat, pengen apa lagi, jual beli harus ada niat, kemudian apa lagi, jihad harus ada niat, ya, dan seterusnya, niat, dibuatlah kaidah al-umur bimaqasidiha, atau diringkas dengan satu hadis, innamal a'malu binniat, amalan itu bergantung dengan niat. Gak usah dihafal banyak. Yang harus ada niat apa? Jihad, sholat, toharoh, jual beli, rohen, gade, sewa menyewa. Gak usah kayak gitu. Innamal a'malu binniat. Cuma nanti disebutkan beberapa permasalahan yang tidak butuh niat. Bayar hutang, gak butuh niat, ya kan? Jadi atau misal punya utang, tiba-tiba ada orang bayarin, antum gak ngerti apa-apa, lunas gak kira-kira? Lunas atau tidak? Antum nggak ngerti apa-apa. Lunas atau tidak? Nah, lunas. Ya, yang penting bari'atuz zimmah. Bara'atuz zimmah yang penting. Yang penting lepas tanggungan, lunas sudah gitu kan. Terus lagi misalnya ada najis di masjid. Ya, ada najis di masjid. Kemudian habis itu hujan. Akhirnya banjir, masuk ke dalam masjid, akhirnya najisnya hilang. Sah apa tidak? Pembersihan najis itu sah atau tidak? Antum sholat di masjid tadi ada najisnya, sah apa tidak sholatnya? Sah tidak Pak Yohan? Nah, ya sah. Karena hilangnya najis itu menghilangkan najis tidak butuh niat. Jadi hilang sendiri, antum hilangkan atau apa? Sah sudah gitu. Jadi ada nanti beberapa kasus yang sifatnya itu bara'atuz zimmah, untuk melepaskan tanggungan itu ya. Itu tidak butuh apa? Niat, tidak butuh niat. Makanya ulama khilaf tentang orang itu dizakati kawan. Ya, orang itu dizakati oleh kawan. Jadi misalnya ketika hari raya Idul Fitri kan disyariatkan untuk zakat fitrah. Zakat fitrah tiba-tiba antum dizakati sama kawan antum yang melakukan zakat untuk antum nggak tahu, ya, kamu sudah saya zakati, loh, saya nggak ngerti apa-apa, kok kamu nggak bilang sama saya? Nah, sebagian ulama mengatakan zakatnya sudah sah, karena itu kan melepaskan tanggungan. Menurut sebagian ulama sah meskipun dia tidak tahu, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan harus ada niat, ya, karena itu ibadah. Itu Allah alam. Baik, itu kurang lebih tambahannya. Insyaallah lanjutannya kita bahas pasal baru ya. Pasal tentang an-niyatu wan niyatu syartun lisa'iril amal bihas shalahu wal fasadu lil amal. Silakan kita baca manhajus salikinnya. Pelan-pelan ya. Insyaallah nanti selesai ya. Insyaallah selesai. Ya semoga umurnya nutut ya. Semoga umurnya nutut. Iya, yang penting berkah. Antum melihat kadang orang itu jemaah sekalian, dia dikasih jenjang waktu belajar sedikit oleh Allah, tapi dikasih pemahaman yang sangat banyak. Ya, jadi ada kadang sebagian ustadz tuh nggak sampai dia itu doktor, nggak sampai dia itu profesor, tapi ilmunya itu luar biasa. Dikasih pertanyaan dia itu bisa menerapkan kaidah-kaidah yang dia punya. Kadang seperti itu. Tapi kadang kita ini belajar lama tapi gak paham-paham. Ya bisanya mau cotok tapi ketika ditanya gak ngerti apa-apa. Ya kan? Ya. Jadi kadang ada ya, kita jumpai ya, diberkahi kadang. Jadi sebagian ustadz itu kadang gak sampai lah tingkatan doktor, gak sampai tingkatan profesor, tapi ketika dia dikasih pertanyaan, biasanya dia langsung bisa menerapkan kaidah-kaidah yang dia punya. Dia bisa kembangkan. Ya, dia bisa kembangkan itu. Terus kemudian
kadang sebagian orang itu ya dia tekstual ya. Allah kasih bagi-bagi yang namanya pemahaman ilmu itu ya. Allah bagi-bagi. Dan dulu ada salah seorang ulama dijadikan qadhi, dia itu menyelesaikan sekian banyak kasus itu dengan satu kaidah saja. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Al-bayyinatu, bukti itu wajib bagi orang yang mudda'i. Siapa mudda'i? Pendakwa ya. Bagi pendakwa. Si pendakwa itu harus menunjukkan apa? Bukti. Wal yaminu 'ala man ankara. Sedangkan bagi yang terdakwa dia wajib apa? Sumpah. Gitu. Jadi kewajiban orang yang terdakwa cuma apa? Sumpah. Kalau orang itu ya, kalau seandainya menuntut kamu mencuri, dia harus membuktikan bahwasanya apa? Dakwanya dia itu benar. Bagaimana buktinya? Kamu punya saksi, rekaman, video, bahwasanya dia mencuri. Nah, dia dituntut seperti itu. Sedangkan bagi orang yang apa? Tertuduh, dia wajib sumpah. Itu sekian kasus diselesaikan oleh seorang qadhi ini, seorang hakim. Ya, itu cuma dengan satu kaidah. Itu zaman dulu seperti itu. Misal lagi jamaah sekalian, kadang ada orang kejar-kejaran, ada orang kejar-kejaran. Satunya masing-masing pegang peci, punya peci. Jadi ada orang pakai peci, kemudian habis itu megang peci. Di belakangnya ada orang yang ngejar-ngejar, itu peci saya, itu peci saya. Nah, jadi dia menuduh bahwasanya kawannya itu mencuri pecinya. Nah, sekarang di situ bisa nggak diterapkan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Yang namanya pendakwa harus mendatangkan bukti, sedangkan orang yang tertuduh harus bersumpah. Gimana Pak Ari prakteknya? Kira-kira dibenarkan apa tidak? Itu peci saya, benar. Atau yang dibenarkan adalah yang pakai peci kemudian dia megang peci lari. Yang dibela siapa ini? Yang dibenarkan siapa Pak Ari? Yang bawa peci tadi, ya dia bilang ini peci saya. Sedangkan orang yang di belakang yang ngejar-ngejar mengatakan apa? Enggak, itu peci saya. Kira-kira yang benar yang mana Pak Ari? Pak Ari kan orang ya. Orang hukum. Gimana Pak Ari? Yang dibenarkan yang siapa Pak Ari? Atau kaidahnya Pak Ari beda? Sama ya. Nah, berarti sama Pak Ari ya. Kayak gitu. Jadi yang dibenarkan yang siapa itu Pak Ari? Nah, yang menuduh harus bisa mendatangkan bukti. Ya, sedangkan yang dituduh harus apa? Ya, bersumpah. Enggak tahu kalau sumpah itu. Oh, pakai juga ya. Ya, berarti harus sumpah ya. Sama berarti ya. Jadi itu ada qadhi dulu menyelesaikan satu kasus ya, atau berbagai kasus itu dengan satu kaidah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Suami istri misalnya tengkar. Ini barang saya. Tidak, ini barang saya. Ya, jadi ketika sudah tengkar mereka ya, maka sama juga sang suami yang menuduh bahasanya istrinya mengambil barang dia misalnya, maka harus mendatangkan bukti. Ya, kalau nggak ada bukti ya kalah ya. Harus ada buktinya. Dan bukti itu macam-macam, kadang saksi, kadang indikasi. Indikasi adalah qarinah bahasa Arabnya. Bukti ya, bukti itu jadi bisa bisa qarinah, indikasi, bisa juga saksi atau yang lain. Ya, bukti. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan 15 menit ya. Ini sudah masuk syuruk enggak? Belum ya? 15 menit lagi. Baik. Al-ahkamu ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir Abdullah As-Sa'di rahimahullah. Al-ahkamu khamsatun. Hukum itu ada 5. Hukum-hukum itu 5. Halaman berapa? Beda kitabnya. Halaman 3 ya. Ada al-ahkamu khamsatun. Ada ya.
Al-ahkamu khamsatun. Hukum-hukum itu ada 5. Hukum-hukum itu ada 5. Al-ahkam, ahkam jamak dari hukmun. Al-ahkam jamak dari hukmun. Hukum-hukum itu ada 5. Al-ahkam khamsatun. Hukum-hukum itu 5. Maksudnya di sini jamaah sekalian yang disebutkan oleh Syekh ada Pak Baik. Nah, al-ahkam, hukum-hukum yang disebutkan di sini adalah hukum taklifiyah. Karena yang namanya al-ahkam asy-syar'iyyah, al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i itu terbagi menjadi 2. Pertama hukum taklifi, kemudian yang kedua adalah hukum wad'i. Nah, kita bahas dulu di sini tentang hukum taklifi. Jadi ingat hukum itu ada 2, hukum syar'i itu ada 2. Pertama hukum taklifi, kemudian yang kedua adalah hukum wad'i. Pakai dot. Wad'i. Kalau hukum taklifi di situ yang disebutkan ini wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Itu adalah hukum taklifi, hukum taklifi. Pakai kaf. Ada nanti hukum wad'i. Kalau hukum wad'i itu adalah sahih, misalnya ya, fasad, sahih, fasad. Kemudian sebab, syarat, mani. Jadi ada sahih, ada fasad. Kemudian apa lagi? Ada sebab, ada lagi syarat, kemudian apa? Syarat, kemudian mani. Nanti insya Allah kita jelaskan. Itu hukum wad'iyah, al-ahkam al-wad'iyah, hukum wad'iyah. Ada sahih, sah. Fasad, rusak, enggak sah. Ada namanya apa? Sebab. Kemudian ada namanya syarat. Ada lagi? Mani itu penghalang. Penghalang. Jadi ada penghalang sahnya sholat. Apa? Misalnya haid, gila, gitu ya. Itu penghalang apa? Sahnya sholat. Ya, itu namanya mani. Baik, sekarang kita bahas di situ hukum yang 5 tadi. Hukum apa tadi? Hukum yang 5 disebut hukum apa? Taklifi. Hukum taklifi. Pertama, al-wajibu. Wajib. Al-wajibu, wajib. Wa huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Wa huwa, adapun wajib tersebut, ma adalah apa-apa yang, ma adalah apa-apa yang, sesuatu itu ya. Usiba diberi pahala. Fa'iluhu pelakunya. Pelakunya ma, pelakunya sesuatu tadi. Wa huwa adapun wajib, ma adalah sesuatu, yakni apa-apa, sesuatu ya. Usiba yang diberi pahala, usiba yang diberi pahala. Fa'iluhu, apa fa'iluhu? Pelakunya. Pelakunya apa? Ma. Pelakunya sesuatu tadi. Wa uqiba tarikuhu. Dan uqiba, apa uqiba? Dia apa? Disiksa, dihukum, dipidana. Ya, dihukum. Tarikuhu, apa? Yang meninggalkannya. Dan dihukum orang yang meninggalkannya. Tarikuhu, orang yang meninggalkannya. Tarik, fi'ilnya adalah taroka, meninggalkan. Baik, jadi wajib itu adalah apa? Sesuatu yang diberi pahala pelakunya dan dihukum orang yang meninggalkannya. Ya, dihukum. Seperti misalnya orang sholat. Ya, sholat itu orang yang mengerjakan dapat pahala. Kemudian yang orang yang meninggalkan sholat maka mendapatkan siksa. Ya, mendapatkan siksa. Nah, sebagian ulama atau ulama yang lain, ulama usul, mereka biasanya itu menambah kata-kata imtisalan. Ya. Jadi misalnya ditambah di situ imtisalan. Ma usiba fa'iluhu, wajib itu adalah sesuatu yang diberi pahala pelakunya imtisalan, karena kalau apa melakukannya itu imtisalan. Apa imtisalan?
Karena imtisal, niat, karena ketaatan, karena mengikuti perintah Allah. Karena jamaah sekalian, kalau misalnya orang itu mengerjakan perkara yang wajib tapi bukan karena Allah, bukan karena mengharap pahala, bukan karena mengikuti perintah Allah, maka sia-sia. Karena orang munafik dahulu mereka apa? Sholat. Orang munafik dulu sholat, tetapi mereka sholatnya bukan karena Allah, bukan karena mengharap pahala, tapi mereka cuma pengen disebut sebagai orang Islam namun pura-pura. Ya, tidak sungguh-sungguh. Mereka supaya dikira orang Islam saja. Mereka dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Ya. Dan kata-kata wa'uqiba tarikuhu, dan dihukum orang yang meninggalkannya, kadang ulama itu tidak mengatakan uqiba, tidak dikatakan dihukum, tetapi wayastahiqul iqab, kalimatnya itu wayastahiqul iqaba tarikuhu, wayastahiqul iqaba tariku. Jadi kadang kalimatnya itu wayastahiqu, dan berhak untuk mendapatkan siksa. Siapa? Pelakunya, orang meninggalkannya, afan. Dan berhak untuk mendapatkan siksa orang yang meninggalkannya. Wa yastahiqul iqaba tarikuhu. Jadi kata-kata uqibah, dihukum, itu sebenarnya kan tidak mutlak kan. Kadang ada orang melakukan maksiat tetapi sama Allah tidak dihukum kadang. Ya, makanya ulama sebagian mengatakan wa yastahiqu, dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Jadi tidak dikatakan dihukum gitu, tapi dengan kata-kata dan dia berhak mendapatkan hukuman. Karena kadang ada pelaku maksiat, dia itu tidak dihukum oleh Allah. Karena keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya orang mukmin yang melakukan maksiat, maka apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ini kaidah pokok. Ada kaidah-kaidah pokok yang tidak boleh diselisih. Orang mukmin itu tahta masyiatillah kalau melakukan maksiat. Jadi di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah hukum. Kalau Allah mau, maka tidak akan Allah hukum. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, makanya kan ada orang dia di hadapan pada Allah, kemudian habis itu dia dosanya itu sampai catatan dosanya itu sampai 99 catatan. 99 catatan. Satu catatan sejauh mata memandang. Tapi ternyata kan sama Allah kasih gratisan. Dia sudah merasa binasa, kemudian habis itu ditanya sama Allah, "Kamu punya satu kebaikan enggak?" Kata saya, "Enggak punya ya Allah." Kemudian habis itu Allah mengatakan, "Tidak, kamu punya satu kebaikan." Kemudian dikeluarkanlah suatu kartu yang di situ ada kalimat apa? La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Jadi kemudian dosanya yang tadi itu sebanyak itu ya ditimbang, kemudian kalimat la ilaha illallah juga ditimbang, maka malat bihinna la ilaha illallah. Jadi ini sing nonton nih nopo ya. Masya Allah ya, kalimat la ilaha illallah langsung jatuh deh, gak kuat. Ya, jadi malat bihinna la ilaha illallah. Jadi yang menang itu adalah kalimat la ilaha illallah, sehingga dia diampuni. Jadi jamaah sekalian, di situ kalimat yang tepat menurut sebagian ulama yaitu bukan uqibah tetapi apa? Wa yastahiqul iqaba tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya itu berhak mendapatkan siksa. Kemudian wal haramu didduhu. Yang kedua wal haramu didduhu. Sedangkan perkara yang haram, wal haram adapun hukum haram itu ya, hukum haram yaitu adalah didduhu, kebalikannya. Kebalikannya apa? Kebalikan wajib. Ya, jadi haram itu kebalikannya wajib. Siapa yang bisa mendefinisikan berarti? Kalau wajib apa yang diberi pahala pelakunya
dan dihukum orang yang meninggalkannya. Dan itu kalau di sini katakan seperti itu ya kalimatnya ya. Berarti kalau haram kebalikan dia berarti apa? Gimana? Pelakunya mendapatkan hukuman. Dan yang meninggalkannya mendapatkan apa? Pahala. Jadi dibalik ya. Ma usiba tarikuhu wa uqiba fa'iluhu, ya kan? Jadi haram itu apa? Yaitu adalah kebalikan dari wajib. Yaitu sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan dihukum orang yang apa? Mengerjakannya. Itu biasanya juga ma'usiba tarikuhu ditambah lagi imtisalan. Orang yang meninggalkannya kalau karena Allah, karena mengharap pahala, maka mendapatkan pahala. Ya. Wa uqiba fa'iluhu sama wa yastahiqul iqaba ya sebenarnya ya. Wa yastahiqul iqaba fa'iluhu. Jadi berhak untuk mendapatkan apa? Siksa bagi pelakunya. Jadi uqiba ya dihukum pelakunya. Tapi yang tepat adalah dan berhak mendapatkan hukuman orang yang mengerjakannya. Jelas kira-kira? Terus kemudian wal makruh. Wal makruhu adapun makruh adalah ma usiba tarikuhu walam yu'aqab fa'iluhu. Wal makruhu. Jadi kalau haram tadi itu didduhu yakni kebalikan dari apa? Wajib ya. Wal makruhu adapun makruh ma usiba tarikuhu walam yu'aqab fa'iluhu. Yaitu apa-apa yang sesuatu yang diberi pahala. Tarikuhu, siapa tarikuhu? Orang yang meninggalkannya. Walam yu'aqab fa'iluhu dan tidak dihukum orang yang mengerjakannya. Walam yu'aqab fa'iluhu dan tidak dihukum orang yang mengerjakan. Jadi ingat itu makruh itu apa yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak dihukum orang yang mengerjakannya. Dan ulama juga ada yang menambahkan imtisalan sama. Jadi meninggalkan sesuatu kalau bukan karena Allah ya nggak dapat apa-apa. Seperti antum di sini kan banyak kan yang tidak melakukan perkara makruh kan? Ya kan? Antum yo saiki nggak makan pete, nggak makan jengkol, yo apa antum dapat pahala semua karena antum nggak makan itu di sini. Sedangkan antum nggak terbesit sama sekali untuk tidak mau makan itu. Makanya kan di situ ada sebagian ulama menambahkan ya imtisalan kalau dia meninggalkannya itu karena Allah, karena mengharapkan pahala. Biasanya itu terbesit mengharapkan pahala itu ketika disuguhi. Ya, ketika disuguhi. Rasulullah itu dulu beliau itu nggak mau makan bawang. Kalau makanan itu ada bawangnya nggak mau makan. Jadi beliau itu kalau disuguhi makanan ada bawangnya itu nggak dimakan. Makanya sahabat tuh ketika ngasih suguhan sama Rasulullah dilihat lagi, kok tangannya itu nggak ada bekas tangan di makanan itu. Ya mungkin diambil gitu ya. Kok nggak ada bekasnya. Kemudian habis itu sampai orang-orang pada makan dilihat lagi, habis itu kok nggak ngambil lagi. Dilihat nggak ada bekasnya. Maka kemudian ditanya Rasulullah, ya Rasulullah kenapa Anda tidak makan ini? Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya di situ ada sum ya kurang lebihnya gitu atau bawang-bawangan lah gitu. Ada bawang di situ. Kemudian habis itu kata para sahabat nanya, apakah ini haram ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan tidak. Wa innama akrahuhu. Saya tidak makan ini, tidak haram, ini tidak haram, tetapi saya tidak suka untuk memakannya. Cuma saya tidak suka untuk memakannya. Fa inni unaji man la tunaji. Dikarenakan saya itu bermunajat, berbisik-bisik dengan makhluk yang kalian tidak bermunajat dengannya. Siapa maksudnya?
malaikat Jibril, ya. Karena Rasulullah kan selalu bermunajat dengan Jibril, ngobrol sama Jibril, ya. Makanya Rasulullah tidak melakukan itu. Kemudian lagi misalnya dalam satu hadis kan dikatakan fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Dikarenakan malaikat itu ketika tentang makan bawang, ya. Ya, larangan bagi orang yang masuk masjid sedangkan dia sudah makan bawang, ya. Kalau Rasulullah mengatakan sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa yang menyebabkan manusia terganggu. Jadi antum nggak makan pete, kenapa? Saya khawatir kawan saya terganggu, sesama muslim. Saya tidak ingin mengganggu makhluk Allah. Ya, nggak makan pete, nggak makan jengkol, ya maka antum dapat pahala. Tapi kalau seandainya antum nggak makan karena antum nggak selera gitu aja, ya, maka tidak akan dapat pahala, ya. Jadi di situ ditambah lagi imtisalan karena mengharapkan pahala. Tapi kalau antum lakukan, ya nggak dosa, ya. Belum dijumpai ulama mengharamkan pete dan jengkol, ya. Wallah alam, ya. Saya belum jumpai. Bu antum ono ulama yang mengharamkan juga ngerti. Walam yu'aqab fa'iluhu. Kemudian wal masnunu didduhu. Wal masnunu didduhu. Wal masnunu didduhu. Apa masnun? Sunnah, didduhu kebalikannya. Kebalikannya apa? Kebalikannya apa? Makruh. Kebalikan makruh, ya. Berarti apa? Jika dikerjakan dapat pahala. Tapi kalau meninggalkan tidak dosa, ya. Berarti ma'utsiba fa'iluhu walam yu'aqab tarikuhu. Sama ditambahi di situ imtisalannya. Ma'utsiba fa'iluhu, orang yang mengerjakannya dapat pahala. Tapi kalau apa? Imtisalan, mengharapkan pahala karena Allah, karena menjalankan ketaatan. Dan walam yu'aqab tarikuhu, orang yang meninggalkannya juga tidak dihukum. Antum enggak sholat tarawih, dosa enggak kira-kira? Dosa apa enggak sholat tarawih? Dosa Mas Noval? Enggak tarawih? Iya enggak dosa, enggak apa-apa. Ya iya memang. Kalau masalah dapat pahala atau enggak, ya orang sopo sing beramal ya dia dapat pahala, kan itu kan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu hanya memperoleh pahala dari apa yang dia usahakan. Kalau dia enggak usaha, ya enggak dapat apa-apa. Jelas kira-kira sunnah, ya. Jadi sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ya. Terus sunnah kalau ditinggalkan tidak dapat dosa, seperti yang antum lah. Kemudian wal mubahu, adapun mubah, wa huwa alladzi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Mubah itu adalah wa huwa, adapun mubah alladzi, yang, sesuatu yang gitu, ya. Fi'luhu dikerjakan, mengerjakannya maksudnya. Fi'luhu mengerjakannya, wa tarkuhu dan meninggalkannya, ala haddin sawa, atas batasan sama. Maksudnya apa? Sama saja. Ala atas, haddin batasan, sawa sawain sama, atas batasan sama. Maksudnya apa? Sama saja. Jadi orang yang mengerjakan dan tidak mengerjakan sama saja. Itu mubah. Ingat itu, mubah itu adalah orang yang mengerjakan sama tidak mengerjakan sama saja. Yo enggak dosa, yo enggak dapat pahala gitu maksudnya. Makanya di situ kan ulama sebutkan mubah itu adalah yang tidak berkaitan dengan apa? Perintah dan tidak berkaitan dengan larangan. Itu namanya mubah. Jadi dia tidak berkaitan, ya, dengan perintah dan juga larangan. Lidzatihi, berdasarkan zatnya, secara zatnya. Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lidzatihi. Secara zatnya itu tidak berkaitan dengan larangan dan perintah. Makanya ada kata-kata di situ, kata para ulama, lidzati. Secara zatnya itu memang dia nggak ada kaitan dengan larangan dan perintah. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu itu
nanti ada dia berpahala. Contoh misal makan itu hukumnya apa? Sunnah, wajib atau haram atau makruh? Apa hukumnya makan? Atau makan es krim, hukumnya apa? Hah? Mubah. Secara zatnya hukumnya apa? Mubah. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu hukumnya lain. Wajib. Kapan itu? Kalau tidak makan mati. Wajib berarti kan dia wajib menyelamatkan nyawa. Nyawa sendiri wajib. Berarti pada saat itu hukumnya makan adalah wajib. Dalam kondisi tertentu sunnah. Nah, sunnah makan itu satunya sunnah. Kapan? Kapan kira-kira? Kalau untuk syukur atas nikmat Allah atau menerapkan adab-adab makan pakai tangan kanan karena mengikuti sunnah misalnya. Nah, itu berpahala itu. Makruh dilihat yang dimakannya apa, kan itu kan? Jadi hukumnya makruh. Jadi suatu ketika sunnah nggak kira-kira makan itu? Ya sunnah. Kalau menerapkan adab, terus kemudian apa? Misalnya supaya kuat ibadah, nah, niatnya di situ. Dan suatu ketika haram makan, suatu ketika haram. Apa kapan? Ketika puasa, ya kan? Ya, pas puasa wajib maksudnya Ramadan makan, haram kadang. Tapi kalau secara zatnya makan itu hukumnya mubah, ya, kecuali nanti ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia itu punya hukum lain. Gitu. Makanya secara zatnya, secara asal dia itu tidak ada kaitannya dengan perintah, tidak ada kaitannya dengan larangan. Wallah a'lam. Sudah cukup? Kita akhiri. Ada yang tanya kan? Gak ada ya? Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.